Renungan kita ialah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengadu. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menajamkan lidah seperti pedang, yang memberikan kata yang pahit seperti panah, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Mereka pegang teguh pada maksud yang jahat. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara lintas iman dan lintas agama, saudara sebangsa dan setanah air, serta saudara seiman dan seagama. Pemazmur pada masa lalu menghasilkan gubahan yang diwariskan kepada kita hingga masa kini, diberi judul oleh penterjemah sebagai hukum Allah kepada orang fasik. Mazmur Daud, mazmur yang digubah oleh Daud dan dinyanyikan oleh para biduan istana pada masa lalu. Pujian atau nyanyian ini sebagai ungkapan bahwa pada masanya, pada masa Tuhan, orang fasik, orang jahat akan dihukum. Mereka akan mengalami penghukuman dari Tuhan karena kejahatan dan kelakuan, tindakan dan perbuatan mereka yang jahat terhadap orang-orang tak bersalah. Disebutkan bahwa orang fasik menajamkan lidahnya seperti pedang, membidik kata yang pahit seperti panah, menembak orang yang tulus hati dari tempat tersembunyi tanpa takut. Mereka berpegang teguh pada kejahatan, mereka merancang kecurangan-kecurangan, tapi mereka terluka dengan panahnya sendiri dan tergelincir karena lidah mereka. Sepintas kalau kita bawa ke dalam konteks kekinian, maka apa-apa yang diungkapkan oleh pemazmur pada masa lalu pas dan mengena dengan sikon kekinian kita. Di sekitar kita banyak orasi dan narasi kebencian. Di sekitar kita banyak sekali ungkapan atau ujar kebencian yang muncul dari mana-mana. Ada ungkapan-ungkapan kebencian, ada narasi-narasi yang menunjukkan ketidaksukaan terhadap hal-hal yang baik, atau orang dengan gampangnya melakukan hal-hal yang bersifat fitnah, penistaan terhadap apa-apa yang mereka tidak sukai, atau menyampaikan hal-hal yang sebetulnya tidak ada tapi dibuat ada dan disebarkan sebagai hal-hal yang merusak atau memfitnah orang lain, menghancurkan nama baik orang lain. Itu bisa disebutkan bahwa mereka berpegang teguh pada kejahatan. Mereka menajamkan, mengeluarkan kata-kata seperti pedang, membidik kata yang pahit seperti panah. Ungkapan-ungkapan yang bisa merusak karakter seseorang itu terjadi pada masa kini, dan itu juga sudah pernah terjadi pada masa lalu. Kita setiap hari berhadapan dengan narasi dan orasi kebencian. Kita berhadapan dengan hal-hal yang bersifat fitnah, hoaks. Kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak berdasarkan fakta dan data. Kita berhadapan dengan kecurangan-kecurangan. Kita berhadapan dengan banyak hal yang kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan tergelincir, jatuh karena dengan kata-kata yang merusak suasana, merusak kehidupan, dan merusak hal-hal yang baik. Saya bisa katakan bahwa saat sekarang orang tidak lagi membunuh dengan pedang dan mesiu atau peluru, tapi orang lebih mudah merusak dan membunuh seseorang hanya dengan kata-kata, hanya dengan orasi dan narasi kebencian
yang disebarkan ke media sosial. Model seperti itulah yang sementara terjadi, bukan? Namun pemazmur berkata mereka akan terluka dengan panahnya sendiri. Mereka akan tergelincir karena lidahnya mereka sendiri. Itu yang terjadi pada masa lalu. Saya percaya bahwa hal yang sama pun akan terjadi pada konteks kekinian kita. Orang yang suka menebarkan hoaks akan mati, akan terhukum oleh hoaks itu sendiri. Orang yang suka menebarkan ujar kebencian, maka dia akan binasa dengan ujar kebencian yang ia sampaikan kepada orang lain. Orang yang selalu menebarkan hal-hal yang bersifat fitnah, penistaan, merusak karakter orang, dia akan terluka oleh panahnya sendiri. Dia akan tergelincir karena lidahnya sendiri. Orang yang menyampaikan hal-hal yang bersifat pembunuhan karakter, maka karakternya akan rusak sendiri. Mazmur mengatakan mereka terluka dengan panahnya sendiri. Mereka tergelincir karena lidah mereka. Saudara, mari kita menjaga diri dengan baik dan benar. Hindari hal-hal yang bersifat menghancurkan hanya dengan orasi dan narasi. Kita jaga lidah kita terhadap hal-hal yang jahat, karena itu akan membawa kita atau menjerumuskan kita di dalam kegelapan yang paling gelap dan menghancurkan masa depan kita. Dan lebih daripada itu, hidup dan kehidupan akan menjadi berantakan hanya gara-gara tidak menjaga lidah. Semuanya itu akan terjadi. Firman Tuhan sudah menyampaikan hal itu pada masa lalu. Lidah dan kata bagaikan pedang dan panah, tapi mereka akan terluka karena panahnya sendiri, tergelincir karena lidahnya sendiri. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, kami berhadapan dengan orasi dan narasi kebencian. Kami berhadapan dengan banyak hal yang disampaikan oleh banyak orang juga dengan tidak berdasarkan fakta dan data. Kami bisa tergelincir ke dalam luka-luka batin, luka-luka sosial hanya karena kata-kata fitnah dan orasi dan hoaks. Oleh sebab itu ya Tuhan, berikan kami hikmat agar kami bisa menyaring segala sesuatu. Kami bisa memperhatikan dan menjaga lidah kami, tutur kata kami, bahasa kami, agar tidak termasuk dalam bagian orang-orang fasik yang mau menghancurkan orang lain hanya dengan kata-kata. Terpujilah namamu ya Tuhan, hanya di dalam namamu, hanya kepadamu kami menyampaikan permohonan dan doa kami. Amin. Mari bersama-sama seluruh anak bangsa menjauhkan hoaks, ujar kebencian, dan hal-hal yang merusak hidup dan kehidupan. Salam sehat, salam sejahtera. Mari membangun kehidupan, membangun hidup dan kata-kata yang bermartabat